Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-faslur rabi'u. Bab yang keempat. Di bab yang ketiga ini saya juga tidak membuat ulasan khusus. Kenapa? Karena memang bab ketiga ini menerangkan tentang ruh, di mana ulasannya nanti akan disampaikan dalam setiap bab. Karena penyampaian ke belakang pada akhir ini semua berkaitan dengan roh. Jadi memang tidak ada ulasan khusus. Bab yang keempat, fi bayani adadil ulumi, menerangkan macam-macam ilmu, jenis-jenis ilmu. Fal ilmu al-zahiru lahu 12 fannan. Ilmu zahir terdapat 12 fan atau 12 jenis ilmu. Wa kadza ilmul batini, demikian juga dengan ilmu batin, lahu 12 fannan, ada 12 juga. Faqassama bainal awami wal khawasi wa akhassul khawasi ala qadril isti'dadi. Maka ilmu yang 12 tersebut terbagi atas awam, khawas, dan akhassul khawas. Berarti am ada 4, khawas ada 4, akhassul khawas ada 4. Jadi nanti ada 12. Jadi ada 4 fan, 4 jenis. Ala qadril istidadi, tergantung dari tingkatan masing-masing. Yang am, yang khawas, dan akhassul khawas. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Dan di sini ilmu diringkas menjadi 4. Jadi ada 4 pembagian ilmu. Apa saja yang 4? Al-awwalu zahirus syariati min amri wan nahyi wa sa'iril ahkam. Ilmu yang pertama adalah zahirnya syariah. Yang berupa apa zahirnya syariah? Ialah minal amri wan nahyi wasairil ahkam. Jadi yang berupa perintah Allah dan larangan Allah, dan juga mandubat dan makruhat. Itu zahirnya syariah. Itu yang pembagian yang pertama. Jadi kalau tadi yang 12 itu fannya atau jenisnya. Nah, sekarang pembagiannya. Nah, dari semua ilmu yang zahir dan batin itu pembagiannya. Di sini dibagi menjadi 4. Terus yang kedua, wasani batinut tariqah. Nah, wasani batinuha ay syariah, batinuha dalamnya syariah. Jadi ilmu yang kedua adalah dalamnya syariah. Kalau tadi zahir syariah yang pertama, yang kedua dalamnya syariah. Terus apa dalam syariah? Wa yusamma ilmu tariqati. Dan ilmu ini dinamakan ilmu thariqah. Jadi ilmu thariqah itu ada dalamnya syariah. Kenapa dinamakan dalamnya syariah? Karena inti daripada pengamalan syariah adalah perjalanan menuju hadratil ilahiyah. Wasalis batinut thariqah, dalamnya thariqah. Jadi thariqah ada luar zahirnya tariqah, yaitu zahirnya tariqah berarti dalamnya syariah. Kenapa? Tariqah itu mayoritas ilmu zikir dan ilmu kajian. Jadi selain berzikir, dia juga mengkaji tentang jati diri kita, tentang jati diri manusia,
tentang jati dirinya sendiri. Nah, pengkajian dan zikir ini adalah thariqah, dan di situ ada cara-cara sesuai dengan mursyid, sesuai dengan petunjuk dari mursyid. Jadi tidak bisa thariqah kita kelola sendiri, tidak bisa. Makanya yang pertama harus dilakukan adalah talqin, taubah. Talqin itu berarti kita berbaiat. Ya, setelah zahirnya thariqah, dalamnya thariqah. Wa batinut thariqah. Itu yang ketiga. Wa yusamma ilmal ma'rifah. Ilmal ma'rifati. Dan ini dinamakan ilmu ma'rifah. Warabi'u batnul bawatin. Dalamnya dalam. Wa yusamma ilmal haqiqah. Dan dari ilmu yang terdalam ini, batnul bawatin ini ilmu yang paling dalam, yang tersimpan paling dalam. Nah, ini dinamakan ilmu haqiqah. Wala budda min husuliha kulliha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syari'atu syajaratun wa tariqatu aghsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu athmaruha. Dan kita manusia itu harus mencapai itu semua, harus memperoleh itu semua. Jadi semua itu harus dicapai. Wala budda min husuliha kulliha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, asy-syari'atu syajaratun. Syariat itu merupakan sebuah pepohonan. Wat tariqatu aghsanuha. Dan thariqah itu merupakan cabang-cabang. Cabang-cabang. Dan ma'rifah itu merupakan daunnya. Nah, daun ini yang memberikan tanda kepada kita kapan pohon itu akan berbuah. Kenapa? Ada kalanya daun ini musim gugur dan ada kalanya daun ini musim semi. Ketika baru musim semi berarti daun itu tidak akan berbuah. Tapi ketika sudah hampir musim gugur daunnya, maka itu sudah mulai masuk masa berbuah. Jadi daun wal haqiqatu asmaruha, dan ilmu hakikat itu adalah buahnya. Jadi pertama dimulai dari syariat. Makanya kadang-kadang dari sebagian pengkaji, dari sebagian orang yang mencari jati dirinya, orang yang belajar, yang suluk menuju hadrati Rabbil Alamin, sebagian ketika dia mempelajari, ketika dia sedang asik-asiknya belajar, dia lupa tentang ibadah, dia melupakan syariah dan segala macamnya. Itu kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Loh, terus dari efek apa tidak bisa mengendalikan dirinya? Kadang sambungan dengan gurunya dia kurang. Kadang nikmatnya zikir tidak selalu bersama dengan syariah, nikmatnya zikir. Jadi tidak di backup dengan syariah nikmatnya zikir, sehingga dia bisa melupakan syariah. Bahkan kadang ada sebagian itu yang meremehkan terhadap syariah. Itu menandakan bahwa dia sedang jatuh. Ini yang saya ungkapkan, meremehkan. Ada yang memang dia tidak bisa mengerjakan syariah, itu hal lain, itu beda. Wal Qur'anu jami'un bi jami'iha bid-dilalah wal isyarah tafsiriyan wa ta'wiliyan wa ta'wilan. Tafsiran wa ta'wilan. Dan Al-Qur'an mengumpulkan dari semua itu dengan dalil-dalil dan juga dengan isyarat. Jadi semua ilmu yang diceritakan dari tadi, mulai dari 1, 2, 3 dan 4, zahirnya syariah, dalamnya syariah, zahirnya thariqah, dalamnya thariqah, dan ilmu yang paling dalam yang berada terdalam
itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran dengan dalil-dalil yang terdapat di dalamnya dan juga dengan isyarat yang terdapat dari yang tersirat dari ayat Quran tersebut. Baik isyarat tersebut secara tafsir maupun secara takwil. Jadi di sini dibedakan antara takwil dan tafsir. Makanya dalam Al-Quran warasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Jadi di sini Pak Surah Al-Imran apa itu orang yang memang betul-betul berpegang teguh terhadap Al-Quran, terhadap ilmunya, maka dia hanya bisa berucap la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi dia tidak pernah membanggakan ilmunya. Jadi kita semua harus memperoleh ilmu yang 4 tadi. Untuk apa? Untuk kita mencapai hadratil ilahiyah, untuk kita menjadi manusia yang lebih sempurna, yang menyatu dengan hakikatul Muhammadiyahnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.